Oke, unit Avanza tahun 2010 13. Ini dengan keluhan ada bunyi ya, bunyi itu berasal dari mesin bagian depan. Ya, di situ puli dari askrek depan ya, dari puli truk as depan gimbal ya. Oke, dan ini tampak dari bawah ya, dari bawah mesin. Ini puli gimbal ya, dan menyebabkan bunyi itu berasal dari sini, dari puli yang makan perumahan dari sensor CKP ya. Itu kalau kita lihat puli menggesek dari perumahan sensor CKP. Oke, ini mesin sudah kita matikan. Jadi untuk puli dari Avanza ya, ini dia menggunakan damper peredam karet di bagian puli depan. Ini contohnya nih ya. Apabila karet ini sudah rusak, maka puli ini akan gimbal ya, berputar gimbal, dan puli akan mengenai atau bergesekan dengan perumahan dari sensor CKP. Nah, ini akan menyebabkan bunyi. Atau apabila karet ini sudah benar-benar habis ya, maka askrek ini berputar, panbel ini diam ya, karena dia putus di karet ini. Oke, jadi kalau dilihat puli sudah mulai menggimbal, maka dilakukan penggantian pada puli askrek ini. Harganya berkisar antar 300 sampai 400 ribuan. Atau kalau tidak memiliki budget ya, ini bisa dilas ya, dimatikan, tidak pakai karet, dibikin berapa las ya, jangan dipenuhin. Dan untuk pengelasan dipastikan untuk kesenterannya ya, jadi jangan asal dilas karena akan menyebabkan putaran menggimbal. Jadi fungsi dari karet ini agar putaran mesin saat awal starter dan saat mesin dimatikan tidak terjadi hentakan ya, karena ada peredam karet ini. Ini apabila dimatikan, dilas, maka akan kasar ketika mesin awal dihidupkan dan dimatikan. Nah, dia terjadi hentakan ya, karena tidak ada per atau peredam karet di pulinya. Oke, ini kita ganti dulu, kita lepas. Oke, dan ini untuk melepas puli ya. Yang pertama kita lepas dari kipas radiator bersama perumahannya, lalu panbel ya, lalu selang ini agar tempatnya longgar. Lalu untuk mengendorkan baut dari puli ini bisa dengan impact ya. Kalau impact nggak kuat, maka bisa dengan cara seperti ini ya, ditahan di sasis lalu di starter. Ini cara ini boleh dilakukan ketika caranya benar ya. Jadi gunakan kunci shock ya, seperti ini, lalu tambah pipa, lalu ditahankan di sasis. Ini jangan nahan ke sini ya, karena mesin berputar ke kiri. Kalau kita lihat dari depan, maka mesin berputar ke kanannya kita, tapi mesin itu sendiri berputar ke kiri. Jadi nahannya harus di sasis sebelah kiri ya, jangan di sasis sebelah kanan, karena nanti dia akan menghantam ke atas ya. Jadi ketika kita starter, maka puli ini akan berputar ke sini ya, dan baut diam, maka dia akan kendor karena sama saja diputar ke
kiri si baut ini ya. Tapi cara ini kadang bisa kadang tidak, karena biasanya baut ini kuat ya. Ini cara yang kedua, cara yang simple. Nanti kalau memang tidak bisa maka ditahan dari persneling belakang ya, lewat dari tali atau seling dari kopling. Itu bisa dimasukkan dengan obeng, ditahan dari situ, lalu ini dilepas dengan kunci sok. Ini coba kita lepas dengan starter dulu, apakah bisa atau tidak. Oke, dan ini sebagai pengaman ya, sekring EVI ini dicabut agar mesin tidak hidup, karena yang kita butuhkan hanya putaran starter saja ya. Sekring dengan kode EVI ini dicabut. Ini dia ya. Ini walaupun starter maka mesin tidak akan hidup. Oke ya, jadi ini dilakukan orang dua. Mas, ini pegang seperti ini. Pegang ini agar tidak terlepas. Kontak on. Yuk. Lagi. Oke, hop. Ya, ternyata tidak kuat pakai starter, maka kita lakukan dengan cara yang ketiga, yaitu menahan dari persneling. Oke, cara yang selanjutnya ini kita bisa buka dari seling kopling ya. Ini di situ maka akan terlihat ada flywheel atau roda gila. Nah, kita bisa tahan dari situ ya. Ini baut sudah kendor. Jadi dilakukan oleh orang dua, satu menahan dari bawah, lalu satu mengendorkan baut ini. Oke ya, ini sudah terlepas. Dan nanti untuk proses pengencangan dari baut puli ya, puli askrek ini adalah 14 kg pakai kunci momen ya, dikencangkan dengan kekuatan 14 kg. Dan ini ya yang termakan nih, perumahan dari sensor CKP ini termakan oleh putaran puli yang rusak ya, karena oblak. Nah, inilah yang menyebabkan bunyi kasar. Seal ya, di sini sudah bocor, ini akan kita ganti sekalian. Ini dia puli yang baru ya, yang sudah direkomendasikan. Dengan jumlah mata 3 ya, 1 2 3, jumlah mata 3 di tengah. Oke ya, jadi di sini adalah karet ya, ini bukan besi tapi karet. Ini adalah karet damper untuk peredam kejut. Kalau nggak mau ganti ini bisa dilas ya, dilas ini nggak apa-apa, bisa dipakai. Hanya kalau ngelasnya tidak rapi maka akan menggimbal, dan saat mematikan mesin juga akan terasa hentakan dari putaran. Oke Mas Bro, ini kita pasang dulu ya. Itu seal sudah kita ganti. Oke ya, ini sudah selesai kita pasang. Panbel sudah kita pasang kembali, kipas dan lain sebagainya. Waktunya kita tes.
Kontak on. Starter.